Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melewati 27 malam di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita ingin berbicara sedikit tentang masalah zakat fitrah atau zakat fitri. Ya, dua-duanya secara bahasa benar ya, baik zakat fitrah maupun zakat fitri. Walaupun yang didukung oleh dalil dan istilah yang digunakan oleh Nabi adalah menggunakan nama zakat fitri. Zakat fitri yang berarti zakat yang berkaitan dengan Idul Fitri, zakat berbuka. Adapun zakat fitrah itu mungkin turunan ya, sehingga kembali ke fitrah atau maknanya zakat jiwa. Ya, kita akan membahas sedikit tentang zakat fitrah ini. Yang pertama yaitu zakat fitrah ini dalam bentuk apa? Nah ini para ulama menjelaskan bahwa zakat fitrah ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Ya, kalau kita di Indonesia ya makanan kita yang biasa kita makan yaitu adalah beras. Ya. Jadi zakat fitrah ini wajib berupa makanan pokok. Karena itulah yang disebutkan oleh dalil-dalil. Dan tidak boleh orang berijtihad kalau sudah ada dalil. Ya. Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas, ya, farada Rasulullah SAW zakatal fitr tuhratan lis-sha'im minal lagwi war-rafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan-perbuatan yang tercela atau kotor, dan untuk memberi makan bagi orang miskin. Nah, ini kalimat tu'matan itu merupakan dalil bahwasanya zakat fitrah itu berupa makanan. Ini diperkuat lagi oleh keterangan dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'am." Kami dulu, yakni di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa mengeluarkan zakat fitr atau zakat fitrah berupa satu sa' makanan. Oleh karena itu tidak tepat kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, karena yang disebutkan dalil-dalilnya adalah makanan. Ya. Kalau kita mau pikir ya, di zaman Nabi uang pun sudah ada, namun mereka tidak menunaikannya dengan uang. Kalau mereka ya ditanya apakah dalam zaman sahabat dulu tidak ada uang? Ada uang, dinar, dirham. Di zaman itu juga bahkan orang sangat membutuhkan uang. Bahkan di saat itu lebih membutuhkan uang daripada zaman sekarang. Karena pada saat itu masih banyak yang fuqara. Ya. Kalau dari sisi mudahnya jelas uang lebih mudah daripada makanan. Tapi itu juga bukan dalil untuk membolehkan zakat fitri atau zakat fitrah dengan uang. Kenapa? Karena Nabi SAW kalau beliau diberi dua pilihan, beliau selalu memilih yang paling mudah selama itu tidak dilarang. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu zakat dengan uang dan zakat dengan makanan atau dengan beras, makanan pokok. Nah, mana yang lebih mudah? Jelas lebih mudah adalah dengan uang. Tapi Nabi sendiri tidak memilih dengan uang. Ini menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Dan di sisi lain memang zakat ini ibadah tauqifiyah, ta'abudiyah. Kita ngikuti saja apa yang sudah ditentukan. Coba kita pikir misalnya kalau orang kurban, boleh tidak diganti dengan uang? Misalnya saya mau berkurban nanti di hari Idul Adha, Lebaran Haji. Boleh tidak saya ganti dengan uang saja seharga hewan kurban? Tidak perlu saya potong sapi, saya ganti dengan uang saja. Kan itu lebih mudah. Nah, jawabannya kan tidak boleh. Nah, ini lebih mudah mengeluarkan zakat
fitrah dengan makan itu lebih mudah daripada memotong hewan kurban. Itu repot sekali kerjanya. Tapi tetap tidak boleh diganti dengan uangnya. Baik. Jadi kita sudah tahu bahwa 3 mazhab mayoritas ulama mengharuskan, mewajibkan dengan makanan pokok. Ya, mayoritas ulama. Bahkan mereka mengatakan tidak sah dengan uang. Jadi kita cari aman dan selamatnya saja, bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok atau beras. Semua ulama sepakat itu, bahwa zakat fitrah kita sah. Tapi kalau kita memakai uang, 3 mengatakan tidak sah. Cuma 1 saja mengatakan sah, itu mazhab Abu Hanifah. Itu ijtihad beliau, dan nas-nas sudah jelas. Nah, hadis Nabi jelas, keterangan para sahabat jelas. Jadi kita mengeluarkannya dengan bentuk atau dalam bentuk makanan pokok. Baik, itu yang pertama, bentuk zakat fitrah yang kita keluarkan. Yang kedua, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kadar dikeluarkan beras untuk zakat fitrah? Kadarnya yaitu 1 sa', ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. 1 sa' itu adalah 4 mud, dan 1 mud itu seukuran penuh telapak tangan orang dewasa normal jika digabungkan, ya, atau sekitar 2,5 sampai 3 kilo lah, ya. Nah, ada beberapa perbedaan dalam konversi 1 sa' kepada ukuran lain seperti kilo. Namun jika kita mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 3 kilo, itu sudah pasti melebihi kadar yang disyaratkan, dan itu lebihnya itu dianggap sebagai sedekah. Ya. Baik. Kemudian, kepada siapa kita serahkan ini zakat fitrah? Yang menyerahkan zakat fitrah itu kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut, yaitu mustahik zakat, yaitu orang-orang fakir dan miskin, bukan yang asnaf yang 8. Asnaf yang 8 itu untuk zakat harta. Sedangkan untuk zakat fitrah, Rasulullah SAW bersabda, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr tukhratan lis-sha'im min al-lagwi wa rafath wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin, kata Rasulullah. Jadi itu fungsinya atau hikmahnya zakat fitrah tersebut. Dan boleh juga diwakilkan penyerahnya kepada orang yang akan menyalurkannya kepada orang-orang miskin. Seperti kita menitipkan kepada pengurus masjid misalnya, untuk diserahkan kepada orang-orang miskin. Ya, jadi itulah mereka yang berhak menerima zakat fitrah. Kalau dia adalah kerabat yang bukan tanggungan kita, maka afdolnya kita berikan kepada mereka dengan syarat mereka miskin. Kalau guru ngaji kita misalnya, atau tetangga kita misalnya, atau siapa saja, atau anak yatim yang miskin, maka mereka berhak untuk menerimanya. Tapi kalau mereka tidak miskin, maka mereka tidak berhak untuk menerimanya. Jadi yang berhak menerima zakat fitr itu adalah orang yang miskin. Tentu fakir lebih berhak lagi, karena orang fakir itu di bawah miskin standar kehidupannya. Baik. Kemudian, kapan zakat fitrah itu diserahkan? Ya. Waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum melaksanakan sholat Id, yaitu di subuh hari, di pagi hari, habis sholat subuh lah ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr sa'an min tamar atau sa'an min syair alal abdi wal hur wal zakar wal unsa wal sagir wal kabir minal muslimina wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Beliau memerintahkan untuk menunaikan sebelum orang-orang keluar dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi boleh disegerakan atau 2 hari sebelum sholat Id. Jadi kalau seandainya kita mengeluarkan 2 hari sebelum sholat Id, boleh. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ma yu'tiha alladhi yaqbalunha wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw
yaumain. Jadi mereka atau Ibnu Umar pernah mengeluarkan zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tidak mengapa kita mengeluarkannya 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Itu adalah keringanan.